Bismillahirrahmanirrahim. Inna dan anna. Ada ketentuan tertentu tentang penggunaan inna dan juga anna. Artinya antara inna dan anna ini masing-masing keduanya memiliki ketentuan untuk kapan dan di mana penggunaan yang tepat. Kapan harus kita menggunakan inna, kapan kita harus menggunakan anna. Dan kita tahu keduanya, inna dan anna, sama-sama berfungsi sebagai harf taukid, ya. Namun seperti kita sebutkan tadi, antara inna dan anna berbeda cara penggunaannya. Inilah yang akan menjadi inti kajian pembahasan untuk kesempatan kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan inna al-maksurah. Sekarang inna. Kalau kita baca inna berarti apa hamzahnya? Harakatnya kasrah. Adapun inna bersama objeknya, yaitu isim dan khobarnya, tidak dapat ditakwil kepada masdar. Dan disebutkan dalam catatan kaki nomor 1, sejatinya inna senantiasa mengawali jumlah mufidah dengan segala jenis dan keadaan jumlah mufidah tersebut dalam sebuah kalam. Ya, akan kita lihat bahwasanya inna ini selalu di depan. Maksud depan apa? Depan jumlah mufidah. Tempat penggunaan inna dengan kasrah, inna al-maksurah, pertama, bila berada di awal kalam. Inna bakran saminun. Sungguh bakar itu orang yang gemuk. Di sini kita tidak boleh membaca anna. Yang kedua, berada di awal jumlah haliyah. Ya, jumlah haliyah. Seperti dalam jumlah laqitu mahmudan wa innahu saminun. Aku bertemu Mahmud dan sungguh dia adalah orang yang gemuk. Perhatikan di sini. Innahu saminun. Ini adalah jumlah haliyah. Maknanya apa? Secara kedudukan, jumlah ini, innahu saminun, mahalnya sebagai hal. Ya. Maka di sini inna tidak boleh dibaca anna. Tetap menggunakan wa innahu saminun. Aku menemui Mahmud, sungguh dia dalam keadaan adalah orang yang gemuk, gitu maksudnya. Ya, pernah belajar hal ya. Yang ketiga, penggunaan inna adalah di awal jumlah bermahal sebagai sifat. Nah, ini sedikit berbeda dengan jumlah yang barusan kita baca. Yaitu laqitu rajulan innahu saminun. Laqitu rajulan innahu saminun. Aku menemui seorang lelaki yang sungguh dia adalah orang yang gemuk. Innahu saminun, ya, jumlah ismiyah ini, innahu saminun, bermahal sebagai sifat. Sifat untuk rajulan. Perhatikan antara jumlah haliyah dan jumlah yang bermahal sebagai sifat yang diawali oleh inna. Perbedaannya adalah dalam jumlah haliyah, isim atau jumlah haliyah ini jumlahnya terletak setelah isim ma'rifah. Sedangkan jumlah yang bermahal sebagai sifat, na'at, adalah terletaknya setelah isim nakirah. Mahmud isim apa? Ma'rifah atau nakirah? Tidak ada al. Nah, bukan masalah tidak ada al. Karena ini adalah isim alam, maka adalah isim ma'rifah. Rajulan isim apa? Isim nakirah. Maka jumlah antara yang terletak setelah kalimat Mahmud dan terletak setelah rajulan berbeda kedudukan. Ya. Berbeda kedudukan. Kemudian yang keempat, di awal jumlah mahkiyah bil qaul. Ya. Mudahnya yaitu diawali oleh kalimah qala dan turunan tasrifnya. Qala, qalu, ya. Sebenarnya qultu,
qultu inni saminun. Maka ketika kita katakan qultu inni saminun, tidak boleh kita mengucapkan qultu anni saminun. Tapi harus qultu inni saminun atau qala inni saminun. Di mana jumlah inni saminun ini mahkiyah bil qaul. Diceritakan dengan al-qaul, dengan berupa ucapan. Qal. Dia berkata, qala inni saminun. Mafhum insyaallah? Mafhum. Maka pada keadaan-keadaan ini dan tempat-tempat ini, inna harus dibaca secara kasrah, tidak boleh dibaca dengan harokat fathah, yaitu anna. Maka nggak boleh kita katakan anna bakron saminun. Atau laqitu mahmudan wa annahu saminun, tidak boleh. Laqitu rajulan annahu saminun juga tidak boleh. Qala anni saminun juga tidak boleh. Tapi katakan inna bakran saminun, laqitu mahmudan wa innahu saminun, laqitu rajulan innahu saminun, qala inni saminun, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan anna. Kalau dikatakan anna berarti apa? Anna al-maftuhah. Kalimah anna berharakat fathah untuk hamzah. Kalimah anna, ya tentunya hamzah berfathah. Ya. Anna bersama objeknya merupakan sesuatu yang dapat ditakwil kepada masdar. Kita pernah mengenal masdar muawwal. Ya, yaitu bisa berupa an dan fi'ilnya, atau bisa berupa anna plus isim dan khobarnya. Anna dengan isim dan khobarnya ini dapat ditakwil kepada masdar. Kapan penggunaan anna? Ya. Yang pertama adalah bila bermahal sebagai fa'il. Bila bermahal sebagai fa'il. Dalam jumlah yu'jibuni annaka najihun. Kelulusanmu membuatku kagum. Perhatikan kalimat anna, kemudian isimnya ka, kemudian khobarnya najihun. Takwil masdarnya, masdar muawwalnya adalah najahuka. Berarti najahuka, kelulusanmu. Ya. Ini mengapa tadi saya katakan pentingnya kita mengetahui bahwa anna dan objeknya dapat ditakwil kepada masdar. Sehingga di sini annaka najihun dengan takwil masdarnya najahuka, mahalnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya. Mahalnya sebagai fa'il. Maka seperti pembahasan i'rab mahalli wal masdarul muawwalu fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Jadi annaka najihun sebagai fa'il. Fi'ilnya apa? Yu'jibu. Maf'ulnya dhamir ya mutakallim. Kemudian yang kedua, kapan kita juga harus menggunakan anna? Yaitu bila mana bermahal sebagai naib fa'il. Dalam jumlah sumi'a annaka najihun, kelulusanmu telah terdengar. Annaka najihun, takwilnya najahuka, mahalnya sebagai naib fa'il. Ya. Yang ketiga, bila bermahal sebagai maf'ul bih. Ya. Ini memang saya katakan mahal-mahal, ya, bukan berstatus secara sempurna. Kalau status secara sempurna ada harakat, ada kedudukan. Tapi kalau mahal sekedar kedudukan. Dalam jumlah awaddu annaka najihun. Aku suka akan kelulusanmu. Annaka najihun maknanya najahaka. Mahalnya sebagai apa? Maf'ul bih. Dan yang keempat, bila bermahal sebagai jar majrur atau bermahal sebagai majrur bil harfi. Uhibbuka li'annaka najihun. Aku mencintaimu karena kelulusanmu. Berarti uhibbuka maknanya apa? Masdarnya li najahika. Jelas di sini insyaallah. Ya. Insyaallah jelas. Maka pada tempat-tempat ini, pada mahal-mahal seperti ini, pegang erat bahwa anna dan objeknya dapat ditakwil kepada masdar. Nah,
Masdar muawwal ini ketika bermahal pada 4 status ini, fa'il, naib fa'il, maf'ul bih, majrur bil harfi, kalimah anna tidak boleh dibaca dengan kasrah, tidak boleh dibaca inna. Tidak boleh dibaca yu'jibuni innaka najihun. Tidak boleh. Sumi'a innaka najihun. Ini juga tidak boleh. Awaddu innaka najihun. Uhibbuka li'innaka najihun. Ini tidak bisa. Tetapi harus dibaca anna. Yu'jibuni annaka najihun. Sumi'a annaka najihun. Awaddu annaka najihun. Uhibbuka li'annaka najihun. Terbaca dengan harakat fathah untuk hamzahnya yaitu anna. Ya, pada 4 mahal ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar yang Arab untuk inna dan anna. Ini sepertinya tidak susah insyaallah karena kita pernah juga belajar yang Arab inna dan anna. Tepatnya inna wa akhawatuha. Awaddu annaka najihun. Dalam jumlah awaddu annaka najihun, ini harus apa? Harus dibaca anna. Berarti kalau dibaca anna dapat ditakwil kepada masdar? Jawabannya adalah dapat. Dapat ditakwil kepada masdar. Awaddu najahaka. Awaddu fi'il fa'il. Ya. Fa'ilnya dhamir mustatir ana. Annaka, anna harfu taukid, jelas mabni. Dan kaf dhamirun muttasil ismu anna, sebagai isim anna, mabni fi mahalli nasbin. Jelas insyaallah. Najihun khobar anna marfu'. Setelah kita tahu namanya annaka najihun, takwil masdarnya najahaka, maka kita katakan wal masdarul muawwalu, yaitu kalimah annaka najihun, takwil masdarnya adalah najahaka. Kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih. Maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Ya, jelas insyaallah. Jelas. Kita pernah belajar masdarul muawwal dalam pembahasan bab i'rab mahalli dalam diktat nahwu i'rab. Kemudian laqitu rajulan innahu saminun. Aku menemui seorang lelaki yang sungguh dia adalah orang yang gemuk. Laqitu fi'lun madhi. Jelas. Wa ta dhamirun muttasil sebagai fa'il. Rajulan maf'ul bih. Nah, jelas insyaallah ya. Nah, sekarang innahu saminun. Pertama kita i'rab juga innahu saminun, inna harfu taukid. Wal ha dhamir muttasil. Isim inna sebagai isim inna mabni fi mahalli nasbin. Karena memang isim inna adalah mansub. Maka fi mahalli nasbin. Saminun adalah khabar inna marfu'. Mudah insyaallah, ini sangat mudah. Sekarang kita katakan wal jumlatul ismiyah. Ya, karena memang jumlah ismiyah, jumlah diawali inna ini jumlah ismiyah. Wal jumlatul ismiyah innahu saminun. Statusnya adalah sebagai na'tun, sebagai na'at li rajulan, untuk kalimah rajulan. Mahalnya apa? I'rabnya. Maka fi mahalli nasbin. Kenapa nasbin? Karena memang rajulan mansub dan na'at adalah tawabi'. Tawabi' i'rabnya mengikuti matbu'nya. Ketika rajulan mansub, maka na'at pun mansub, maka jumlah ismiyah innahu saminun na'atun li rajulan fi mahalli nasbin. Ini jumlah seperti ini, innahu saminun, status sebagai na'at. Bila mana memang isim sebelumnya adalah isim ma'rifah seperti laqitu mahmudan wa innahu saminun, maka innahu saminun wal jumlatul ismiyah innahu saminun halun. Statusnya sebagai apa? Hal. Hal fi mahalli nasbin. Jelas insyaallah. Kemudian kita lihat jumlah mahkiyah bil qaul. Qala inni saminun. Dia berkata, sungguh aku orang yang gemuk. Qala fi'il madhi, dan fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Inni harfu taukid, jelas insyaallah.
mabni 'alal fathi. Mabni di atas fathah. Kita pernah belajar ya mutakallim, mudhaf kepada ya mutakallim. Pernah belajar mudhaf kepada ya mutakallim. Ini mabni 'alal fathi. Cuman tanda fathahnya tidak tampak. Man'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Tidak tampak tanda fathahnya karena tersibukkan dengan kedudukan yang mengharuskan untuk berharakat dengan harakat sesuai. Di mana ada ya mutakallim maka harus berharakat kasrah. Inni. Bagaimana kita membaca innai? Kan tidak mungkin. Dan kita katakan wa ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun ismu inna mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Jelas insyaallah ya. Jelas. Wa ya'ul mutakallim dhamir muttasil. Ismu inna mabni 'ala sukun. Samin khabar inna. Samin khabar inna. Jelas insyaallah. Dan jumlah ismiyah inni saminun statusnya adalah sebagai maf'ulul qaul. Maf'ul untuk al-qaul fi mahalli nasbin. Dan namanya maf'ulul qaul adalah berkedudukan mansub. Ini sedikit perkenalan tentang al-hikayah ya. Tidak melebar pembahasan tentang al-hikayah karena memang pembahasan yang cukup berat, dan bagi yang ingin melanjutkan pembahasan al-hikayah dapat merujuk kepada kitab-kitab induk. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.